Tiga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir pada ruang Zoom kita kali ini. Eh, Kali ini kita bakal melakukan bincang-bincang gitu dengan salah seorang narasumber. Mungkin ini bisa termasuk ke dalam tema kita ini, mungkin bisa masuk ke dalam tema pendidikan juga kesehatan. Kenapa? Karena nanti narasumber kita ini adalah seorang mahasiswa di bidang kesehatan itu. Nah, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja mulai. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dulu orang-orang yang ada di Zoom kita kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, Yusnia Damanik, ada Nurbaiti, dan ada Yolanda Matondang. Nah, langsung saja kepada narasumber kita, saya mempersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Siregar, asal saya dari Medan. Baik, terima kasih kepada Kak Emilia sebelumnya karena sudah bersedia menjadi narasumber di bincang-bincang kami kali ini. Tadi kan Kak Emilia mengatakan bahwa Kak Emilia ini di jurusan farmasi kan. Nah, saya ingin bertanya lagi nih, kapan sih Kak Emilia ini tertarik dan sadar bahwa jurusan farmasi adalah jurusan yang Kak Emilia minati? Saya tertarik dari jurusan farmasi ini sejak saya dari SMP. Saya bercita-cita menjadi apoteker, sehingga saya sangat berminat menjadi seorang apoteker. Jadi saya mengambil jurusan farmasi. Baik, terima kasih Kak Emilia. Di sini saya ingin bertanya, apakah dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya dengan Kak Emilia? Saya dong mau bertanya nih. Boleh, Nurbaiti? Baik, terima kasih sebelumnya. Tadi kan Kak Emilia itu sudah menjelaskan kalau Kak Emilia itu minat bidang farmasi ini dari semenjak SMP gitu kan. Kemudian berlanjut ke SMK dan sampai sekarang gitu. Jadi saya tuh penasaran gini, kakak tuh di mana sih menempuh pendidikan tentang farmasi ini dan apa itu sesuai dengan keinginan kakak gitu? Baik, terima kasih. Saya menempuh pendidikan farmasi ini dari SMK. Saya menempuh pendidikan dari SMK Farmasi Farmaka. Kemudian saya melanjutkan S1 saya di Universitas Deli Wisada. Terima kasih. Maaf nih Kak, merepotkan. Saya mau nanya lagi. Jadi bisa kakak jelaskan farmasi itu apa? Jelaskan secara rinci gitu agar kami dapat memahami. Yang notabene kan kami ini bukan jurusan farmasi, jadi tolong jelaskan gitu. Ini anatomi fisiologi, dan kamu juga akan mempelajari beberapa ilmu fisiologi ataupun bahkan menyinggung akupuntur fisiologi atau bahkan mempelajari tanaman obat. Selain mempelajari itu mengenai obat-obatan, kamu juga mempelajari berbagai ilmu yang berhubungan dengan hitung-hitungan, hingga ilmu yang membutuhkan nalar yang baik. Oke, baik Kak. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya ya. Kami alhamdulillah jadi tahu gitu farmasi itu apa. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Kak, saya ingin nanya nih, kenapa kakak tertarik pada bidang farmasi ini? Padahal kan kita tahu banyak bidang lain seperti kesehatan, kebidanan, atau keperawatan. Mengapa saya tertarik pada bidang farmasi ini? Karena sudah dipastikan setelah kita lulus dari S1,
kita sudah bisa bekerja. Di salah satu pertama itu kita bisa bekerja di toko obat, ataupun peluang kerjanya itu sangat luas. Jadi kita tidak hanya bekerja di apotek saja, melainkan kita bisa bekerja di 3 tempat sekaligus. Oh, jadi alasan Asik. kakak pilih kayak farmasi itu peluang kerjanya gitu cukup lumayan ya kak. Kita bisa di dalam bidang apa aja gitu ya. Ya, dibandingkan di seperti jurusan yang lain, kayak seperti kesehatan masyarakat, mereka itu peluang kerjanya sangat sedikit. Jadi gini ya kak, kalau misalnya farmasi itu kan kayak kita belajar tentang obat-obatan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita farmasi, kita juga bisa bekerja di mana aja gitu. Begitu pun kita yang penting sudah tahu tentang obat-obatan gitu ya. Rika sih maksudnya apa gitu kan. Iya, sama-sama. Kalau misalnya gini kak, cuman ya, bagaimana prospek kerja dari jurusan farmasi itu? Seperti yang kakak bilang kan, kayak misalnya kita di farmasi itu kan bisa jadi kebidanan atau keperawatan juga ya kan. Enggak, terus pun peluangnya itu banyak tuh. Jadi kalau misalnya saya nanya balik nih, bagaimana prospek kerja dari jurusan farmasi ini? Jadi kalau kakak secara rinci menurut kakak itu seperti apa kalau kita mau jadi kerja jurusan, kan jurusan kita ini farmasi, terus kita iyalah prospek kerja yang paling tepat lah gitu menurut kakak itu apa lah gitu. Prospek kerja dari jurusan farmasi ini, peluang karir dan lulusan farmasi sangat luas. Kerjaan di bidang farmasi pun akan terus berkembang karena penyakit pun ikut berkembang dan membutuhkan penanganan yang tepat. Kamu bisa bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Departemen Kesehatan, apotek, perusahaan farmasi, rumah sakit, hingga industri farmasi obat-obatan. Kamu juga bisa membuka apotek sendiri, serta bisa bekerja di berbagai tempat, atau bisa memegang 3 tempat sekaligus, juga bisa menjadi guru. Asik. Sangat menarik ya kak, peluangnya banyak gitu. Jadi bisa menambah wawasan juga sih. Terima kasih ya Kak Emilia. Terima kasih kembali. Baik, tadi merupakan sedikit bincang-bincang kita dengan Kak Emilia yang merupakan mahasiswa di program studi farmasi. Memang tadi pertanyaannya nggak begitu banyak kan, tapi lebih dan kurang kita jadi tahu setidaknya jurusan farmasi itu seperti apa yang dipelajari, terus prospek kerjanya juga apa saja. Selama ini pasti kita kan mikirnya farmasi itu bakal jadi apoteker saja kan, ternyata tidak. Ternyata tadi seperti yang disampaikan Kak Emilia, ternyata farmasi itu prospek kerjanya luas, bisa bekerja di badan BPOM juga, di Kementerian Kesehatan juga, asal kita memang mempelajari farmasi itu dengan benar, kita memahami tentang obat-obatan. Sangat menarik ya pembahasan kita kali ini, karena bukan hanya tentang kesehatan saja yang kita ketahui tentang farmasi, tapi juga pendidikan. Karena tadi kan Kak Emilia sedikit membahas tentang alasan dia, kenapa dia menyukai farmasi, dan sejak dari SMP ya tadi kalau nggak salah ya Kak Emilia, Kakak tadi menyebutkannya kan. Iya. Mungkin bincang-bincang kita kali ini sampai di sini saja. Mungkin masih banyak kekurangan, ke depannya mungkin kita bisa kembali berbincang-bincang lagi mengenai jurusan farmasi ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Emilia selaku narasumber kami yang telah memberikan informasinya kepada kami. Kami akhiri sesi bincang-bincang ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua di sini selalu diberi kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Emilia sudah mau menjadi narasumber kami, dan banyak kami sih nerima wawasan dari kakak gitu, pengalaman ya. Ya, terima kasih kembali.
Next time kita jumpa lagi Kak Emilia. Ya.